kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dzulmul abdi linnas. Ya, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kezaliman seseorang terhadap orang lain ini jamaah maksudnya bagaimana? Maksudnya sikap merugikan atau tindakan merugikan terhadap orang lain, baik terkait dengan harta. Satu. Contohnya misalkan dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Ya, dia mencuri atau dia merampas. Ini dia merugikan orang lain dari sisi harta. Kemudian yang kedua, merugikan orang lain dari sisi jiwa. Ya, dari sisi jiwa, entah dengan membunuhnya atau dengan memukulnya, melukainya. Ya, ini merugikan orang lain dari sisi apa? Jiwa. Kemudian yang ketiga, merugikan orang lain dari sisi kehormatan. Dari sisi kehormatan, artinya dia merusak kehormatan orang. Ya, dengan menghibah orang tersebut, dengan menyebutkan aib-aibnya, atau dengan menfitnah, atau dengan mencaci di depan orang lain. Ya, jadi segala bentuk perbuatan merugikan orang lain dalam tiga hal ini, salah satu dari tiga hal ini maksudnya, entah terkait dengan harta orang lain, atau terkait kehormatan orang lain, atau terkait fisik orang lain, ini namanya apa? Kezaliman. Dan kezaliman jenis ini jamaah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orangnya sudah bertaubat, ya, urusannya masih tetap ada. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena pertobatan dia dengan Allah. Seperti misalkan masalah membunuh. Membunuh ini ada tiga hak. Satu hak Allah. Hak Allah dari sisi apa? Dari sisi Allah melarang dia langgar. Ya. Kemudian yang kedua, hak auliyaul maqtul. Hak auliyaul maqtul. Hak keluarga korban. Kemudian yang ketiga, hakul maqtul. Hak korban itu sendiri. Ya. Hak Allah Azza wa Jalla artinya karena dia melanggar peraturan Allah, kalau dia bertobat Allah akan ampuni dia. Tapi hak keluarga korban jemaah, hak keluarga korban ini bisa dituntut dengan salah satu dari tiga. Satu, korban ditegakkan kisos, keluarga korban meminta kisos dan dipenuhi. Atau kalau tidak, diyat, membayar denda. Atau kalau tidak, al-afu, dimaafkan. Ada tambahan lagi yang keempat, as-sulh, perdamaian, tawar menawar. Kamu boleh dah, tidak usah dikisos, tapi kamu harus bayar sekian. Tawar menawar jemaah. Nah, ini hak siapa? Keluarga korban. Masih ada hak korban jemaah. Dan hak korban ini nanti dia akan tuntut di hari kiamat. Ya, dia akan meminta kepada Allah SWT pertanggungjawaban orang tersebut. Kenapa dia sampai membunuhnya? Ya, maka sikap jahat atau sikap merugikan orang lain, sekalipun orangnya itu sudah bertobat, selama orang lain ini belum memberikan kehalalannya, tobatnya itu belum sempurna. Artinya masih ada urusan dengan orang itu. Walaupun mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya selesai. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Atadruna manil muflis?" Nabi berkata kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Dia datang jemaah pada hari kiamat itu. Tapi dulu dia pernah mencela orang ini. Wa qadhafa hada, pernah menuduh orang ini. Kemudian wa akala mala hada, pernah memakan harta orang ini. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang ini. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa daraba hada, dan pernah memukul orang ini. Ya, jadi jamaah sekalian di hari kiamat dia punya banyak pahala. Salatnya berpahala, puasanya berpahala, kemudian zakatnya berpahala dan tentu pahala-pahala yang lainnya. Ya. Tapi dia ketika di dunia pernah berbuat aniaya terhadap orang, pernah menzalimi orang lain.
Maka kata Nabi, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang ini diberikan kebaikannya, orang yang itu diberikan kebaikannya. Ya. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alai, sampai jamaah sekalian, ketika kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim ini sudah habis karena dibagi-bagi tadi dengan para korbannya, kemudian jamaah sekalian, qabla an yaqdiya ma alai, sebelum urusannya diselesaikan, masih ada nih yang nuntut, ya, masih ada yang belum selesai urusannya dengan orang itu ketika di dunia dulu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidat min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Diambillah keburukan-keburukan dari orang-orang yang dia zalimi itu, lalu dilemparkan kepada orang yang menzalimi, dan orang yang menzalimi ini dilemparkan ke dalam neraka Allah.